Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bersama ibu-ibu guru cantik kita di SMA Negeri 1 Trusanonyai yang masuk dalam kategori CGP, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Nah, kami akan memberikan pertanyaan apa aja sih tip dan triksnya bisa masuk ke CGP 2022 ini. Bisa dijelaskan ibu-ibu guru cantik? Untuk lolos dari program calon guru penggerak angkatan 7, kita melewati beberapa proses. Yang pertama ada seleksi esai, jadi kita mengisi di portal Guru Belajar. Ada banyak pertanyaan di situ. Kemudian nanti kita menunggu pengumuman dulu ya, mengisi. Kemudian di situ kita mulai ada jadwal untuk tes wawancara. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah tes simulasi mengajar. Kemudian dilanjutkan dengan tes wawancara. Baru kemudian ada pengumuman tentang lulusan calon guru penggerak, baru calon. Nah, ini jaraknya Bu, berapa minggu, berapa bulan sih Bu dari tes-tes itu sampai pengumuman akhir yang kemarin itu finalnya? Sekitar 2 bulanan ya, sekitar 2 bulanan lebih ya. Kemudian nih, gimana Bu perasaannya nih sudah keterima CGP? Apakah ada bedanya guru biasa dengan guru CGP ini Bu? Desi apa Bu ini? Bu Eni dulu aja, nanti saya bagi tipsnya aja lah. Iya. Kalau rasa gimana ya? Ada bahagianya karena kita juga mengikuti jelas yang program yang disampaikan oleh pemerintah dan diluncurkan oleh pemerintah pasti ada sisi positifnya seperti itu, dan kami penasaran nih apa saja yang bisa kami dapatkan nanti dari mengikuti calon penggerak ini tadi. Tapi beban moral memang ada karena kita harus menunjukkan sikap positif. Nah, itu menjadi beban juga, bagaimana kami harus menunjukkan yang praktek-praktek baiknya. Itu saja mungkin untuk kami. Nah, untuk Bu Desi nih bisa bagi-bagilah ya tips dan triknya. Kalau untuk tips dan trik ya Pak Heri, kalau dari saya seperti yang Bu Eni jelasin tadi, kita kan sudah melalui proses pertama pendaftaran, mengupload administrasi ya, mulai dari SK pembagian tugas sampai dengan ijazah kita juga Bu Eni ya, itu kita upload. Terus kita mengisi esai. Nah, ada tips-tips untuk mengisi esai nih Pak Heri yang saya dapatkan waktu itu. Kami ada bimbingan, ada pendampingan sih sebenarnya dari pusat. Waktu itu saya ikut kebetulan. Nah, tips dan triknya itu yang pertama ketika mengisi esai adalah ceritakan pengalaman pribadi. Jadi bukan mengarang, tapi pengalaman memang benar-benar yang sudah kita lakukan. Terus yang kedua, kita menghindari kata kami. Jadi pakai itu kan yang mengalami kan kita diri sendiri. Jadi pakailah kata saya. Dan itu yang perlu diingat, harus pakai kata saya. Kurang-kurangilah kata kami. Kalau memang ada kolaborasi dengan teman, lebih baik kita menggunakan kalimat saya dan teman, saya dan rekan sejawat daripada menggunakan kata kami. Selanjutnya yang paling penting adalah karena ini sudah dilalui dan ini adalah pengalaman yang sudah pernah kita lakukan, maka jangan menggunakan kata akan. Jadi contoh misal saya akan, itu udah pasti gagal kalau itu. Terus yang kedua, tipsnya adalah jangan copy paste. Jadi misal kita mau menjelaskan tentang apa gitu ya, terus kita copy paste nih dari Google, dari teman atau dari jawaban teman, itu udah pasti kena ini ya Bu En, kena gagal gitu ya, apa sih namanya? Penalti ya? Kena penalti, dibilang duplikat gitu. Nah, jadi itu dihindari. Jadi lebih baik pure saja, ceritakan saja pengalaman pribadinya gitu. Terus untuk tes yang kedua setelah dapat pengumuman tahap 1, kan ada tes keduanya itu simulasi mengajar. Itu hal yang sudah sering kita lakuin ya Bu Eni ya, namanya kita guru, jadi kita upload RPP, gunakanlah RPP yang terbaru, yang pembelajaran abad 21, terus yang student center. Jadi di situ kita simulasi mengajar nih benar-benar seperti kita mengajar micro teaching seperti biasa. Durasi waktunya kalau tidak salah 10 menit ya Bu Eni, mulai dari pembukaan sampai penutup gitu, sampai asesmennya juga. Jadi kita acting, cek-ceknya lagi ngajar gitu lah Pak Heri. Terus menunggu lagi, dari situ nunggu ada jeda sekitar 2 mingguan lebih ya Bu En. Terus ada jadwal untuk wawancara. Nah, di wawancara ini saya berharap rekan yang teman-teman yang lagi daftar untuk CGP angkatan 8, 9, 10 ini ya, ketika wawancara tolong disinkronkan lagi dengan jawaban waktu esai. Karena yang ditanyainnya nggak beda-beda jauh ya Bu Yan dari esai.
saya jaga, aku pikir, wah ini jawaban esai kemarin gitu. Jadi sebaiknya jawaban esainya diingat-ingat lagi nih supaya nggak ketara bohong nanti kan kalau misalnya beda. Jadi benar-benar hal yang sudah kita lakuin pengalaman. Asesornya juga cukup enak ya Ben ya, nggak tegang-tegang gitu ya. Jadi kita benar-benar ngikutin apa pertanyaan kita jawab. Sekali lagi hindari kata akan, saya akan dan kami karena itu udah pasti bikin pertanyaan kok akan gitu ya Ben. Gitu Pak Heri dari saya. Oke Bu. Motivasinya apa nih? Nah, dan program-program apa nih ke depannya untuk sekolah SMA Negeri 1 Trusanunyai? Motivasinya kami ingin menjadi guru yang lebih baik. Jadi prinsipnya tetap belajar dan terus belajar. Jadi kalau dari Kemendikbud pantang mengajar sebelum belajar. Kami juga dalam proses belajar memperbaiki diri sehingga kami juga bisa bermanfaat untuk anak-anak peserta didik. Gitu. Kalau Bu Desi gimana? Kalau saya motivasinya ya sama Bu Eni. Jadi yang pertama itu saya tuh berawal dari penasaran sih mungkin Pak Heri ya. Jadi apa sih sebenarnya guru penggerak gitu kan? Terus kebetulan kan sekolah kita ini sekolah penggerak nih. Jadi agak sinkron. Jadi saya ngikut, motivasi saya untuk ikut guru penggerak itu awalnya dari situ karena program sekolah penggerak ini. Saya ingin terlibat lebih dalam lagi dengan program Merdeka Mengajar itu seperti apa. Nah ini Bu, sebentar memotong pembicaraan. Tapi kan Menteri Pendidikan kita itu kan punya janji nih kepada guru-guru penggerak ini, kalau semua yang nanti umpama nih jadi kepala sekolah atau apa itu kan berasal dari guru penggerak ini, ya kan? Bener nggak? Ya itu itu janji dari pemerintah mungkin ya Pak. Ya betul sekali. Tapi kalau menurut saya itu adalah bonus kali ya Pak. Bonus itu jadi pencapaian yang jadi bonus. Tapi dari diri saya sendiri yang jadi motivasi saya bukan seperti itu. Cuman saya ingin memperdalam ilmunya karena di situ katanya diajarin tentang kepemimpinan juga ya Bu Eni, yang kita tidak dapat dari tempat lain mungkinnya. Jadi lebih ke arah sana sih Pak belajarnya gitu. Kalau jabatan itu bonus kalau menurut saya sih. Oke. Nah, jadi program apa aja nih yang mau dikembangkan di SMA Negeri 1 Trusanunyai ke depannya nih Bu? Program ini mungkin media pembelajaran ya Bu ya, media pembelajaran karena sekarang juga eranya sudah digital. Jadi kita akan mengembangkan lagi dari mulai metode pembelajaran, media pembelajaran sampai mungkin nanti teknik evaluasi atau penilaian. Seperti itu programnya. Oke. Saya mungkin ini ya Pak, programnya kedepannya adalah bagaimana saya mengimbaskan apa yang saya peroleh nantinya dari pendidikan guru penggerak kepada teman-teman, tentunya yang akan berdampak untuk siswa ya. Jadi pembelajaran yang sekarang yang abad 21 ini seperti apa itu akan kami terapkan lah untuk siswa agar lebih baik lagi. Terus untuk kegiatan-kegiatan apalagi sekarang banyak proyek segala macam ya Pak. Jadi itu saya berharapnya sih semuanya bisa terlibat aktif gitu. Bukan hanya karena guru penggerak saja, walaupun belum jadi guru penggerak juga setidaknya kita bisa menularkan nih sama teman-teman. Oke Bu, sampai di situ aja dulu kita ngobrol-ngobrol berbincangnya ya Bu ya. Di lain waktu kita akan bahas lagi dan kita sambung lagi karena Ibu juga masih panjang perjalanannya. Iya, Oke ya Bu ya. Pak ya. Oke, sehat selalu Bu, sukses. Terima kasih.